Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita lanjut, silakan dulu dipimpin oleh Dulu saya berserah keluar. Kita adalah sebagai bangsa Indonesia.
dalam tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Dilanjutkan ke sidang pembelajaran kita minggu yang lalu. Ada yang masih ingat kita membahas tentang apa? Dan minggu yang lalu Pancasila. Apa itu Pancasila? Negara. Jadi saya negara. Pancasila. Pancasila adalah sebagai dasar negara. Pancasila sebagai undangan hidup. Kita lanjut ke materi kita, yaitu pembelajaran kita. Topik kita pada hari ini yaitu hak dan kewajiban warga negara. Tujuannya pelajaran kita peserta didik mampu memahami pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Antara hak dan kewajiban. Apa ya hak? Sebelum kita mengamati video, tadi ada kawan yang menjawab mengenai hak dan kewajiban. Ada yang lain, pendapat yang lain? Apakah kita menjalankan kewajiban dulu atau hak dulu? Kewajiban. Kenapa harus kewajiban? Karena kewajiban adalah yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Semua ibu tolong amati video ada ibu ini, amati.
Hak dan kewajiban siswa di sekolah yang pertama adalah belajar. Selain belajar ada yang lain? Lagi guru, ya nilai lagi ya. Banyak kewajiban kita sebagai seorang siswa. Mentaati peraturan sekolah. Hak. Bahwa kita bisa mendapatkan hak. Apa itu hak? Hak adalah setelah kita menjalani kewajiban, lalu kita mendapatkan hak kita. Kewajiban, kewajiban merupakan hal yang harus dikerjakan dengan baik, baik di lingkungan rumah, sekolah maupun masyarakat. Kewajiban kita di lingkungan sekolah. Sekolah tadi belajar. Kalau di rumah, kewajiban siswa apa? Pak. Mematuhi perintah kedua orang tua. Masyarakat. Masyarakat. Sebenarnya punya masyarakat nggak tinggalnya? Masyarakat pasti punya aturan. Terutama sekali peraturan yang ada di masyarakat yang kita taati adalah kita mentaati aturan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Ada lagi ya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, harus dilakukan secara seimbang. Untuk mendapatkan hak, setiap kewajiban harus dilaksanakan sebaik-baiknya. Jika kewajiban tidak dilaksanakan dengan baik, maka dapat tidak mendapatkan haknya dengan baik. Kita harus hak siswa di sekolah berhak mendapatkan perlakuan adil, nilai dari guru dan lingkungan. Kedua, berhak mendapatkan bimbingan dari guru dan pendidikan. Yang ketiga, berhak meminjam buku di perpustakaan. Keempat, berhak mempunyai banyak teman. Yang kelima, berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Ia adalah hak siswa. Hak semua siswa yang ada di sekolah SMP itu. Kewajiban di sekolah hadir tepat waktu, mentaati tata tertib sekolah, mengikuti upacara bendera, mendengarkan nasihat guru, menjaga kebersihan sekolah, menghormati guru, saling menghargai siswa, menjaga keamanan dan ketertiban sekolah, menjalankan rasa kekeluargaan, saling menolong. Tadi ada kita terapkan pertama ada kita menjaga kebersihan dengan guru siswa itu membuat
dijawab yang silakan tunjukkan sana. Ya, silakan kelas B. Apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Hak berarti sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya. Kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk sesuatu, derajat atau martabat dan wewenang menurut hukum. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ada yang lain? Yang lain? Pasti ada yang lain? Oke, yang buat dijawab tadi itu adalah benar. Betul. Yang menyangkut masalah hak dan kewajiban adalah penting sekali. Pertama, ibu kita harus menjalankan kewajiban dulu. Barulah kita mendapatkan hak. Contoh yang kecil saja, yaitu di sekolah. Tadi siswa sudah mengamati video. Apa kewajiban yang siswa lihat dari video tadi? Kewajiban ada 5 poin. Pertama tadi menghormati guru, lalu yang cowok sama yang cowok. Selain menghormati guru, melaksanakan tata tertib sekolah. Tapi melaksanakan tata tertib sekolah berarti mentaati tata tertib sekolah. Lanjut lagi. Hak dan kewajiban. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban dimanapun berada. Setiap kewajiban yang dimiliki harus dilakukan dengan sebaik mungkin agar haknya diperoleh. Misalnya sebagai pelajar, kewajibannya mengerjakan tugas atau ulangan sebaik mungkin sehingga haknya akan diperoleh adalah nilai dari guru. Hak dan kewajiban juga diperoleh di rumah, misalnya sebagai anak memiliki kewajiban untuk menghormati orang tua. Hak yang diperoleh mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Saya ada 2 di sekolah dan di rumah. Kalau di sekolah tadi kita adalah menjalankan kewajiban kita, yaitu sebagai status kita adalah siswa. Jadi sebagai seorang siswa statusnya adalah pelajar. Bedakah status ibu dengan status siswa? Beda. Kenapa beda? Karena ibu adalah seorang guru. Siswa statusnya adalah seorang siswa. Haknya apakah beda atau sama? Beda. Kenapa beda? Karena statusnya juga beda, tidak bisa disamakan. Tapi setiap manusia selalu mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apakah siswa sudah merasa bertanggung jawab sebagai seorang siswa? Tidak. Tapi kalau ibu amati, perhatikan masih banyak siswa yang tidak bertanggung jawab. Contoh yang kecil saja dilihat dalam hal segi kebersihan, dari hal tepat waktu masuk tidak tepat waktu. Jadi dari mengerjakan yang guru beri tugas yang tidak menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, masih ada terlambat, masih ada tidak menjaga kebersihan.
perlindungan. Masih ada yang mengerjakan tugas yang tidak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Masih ada yang tidak mengerjakan apabila ditanya guru. Sudah temu PR-nya di rumah. PR-nya apa PR? Tapi masih ada yang mengerjakan di sekolah. Tanggung jawab apa tidak? Dia kewajiban siswa di lingkungan sekolah diharapkan ditingkatkan lagi dengan penuh kesadaran yang sangat tinggi. Oke, kita bahas di rumah. Sebenarnya bukannya apa punya rumah? Kalau yang tidak punya rumah, tidak punya tempat tinggal, tidak punya tempat tinggal, tidak punya pakaian, itu dikatakan apa? Fakir miskin. Kalau kita mengaku miskin, itu kita masih punya pakaian, masih punya tempat tinggal, masih punya orang tua. Maka kewajiban kita di rumah, kita harus mentaati aturan yang dibuat oleh kedua orang tua. Intinya adalah kita patuh dan taat. Jika kita patuh dan taat, maka kewajiban kita sudah kita jalankan dengan baik. Bahwa kita meminta hak, apa hak kita dengan orang tua kita? Mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Selain mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perlindungan. Mendapatkan perlindungan. Kalau maksud dari perlindungan seperti apa? Kalau di negara kita mendapat perlindungan dari guru. Kalau dari orang tua perlindungan seperti apa? Ada yang tahu? Kalau mendapatkan perlindungan dari orang tua, yaitu kita dilindungi, dijaga. Contohnya kalau anaknya pulang larut malam, orang tuanya gelisah atau tidak? Gelisah. Pasti merasa khawatir luar biasa sampai tidak tidur orang tuanya. Maka disitulah kita mendapatkan perlindungan. Kalau hilang berapa menit atau berapa 10 menit atau di setengah jam atau 1 jam, orang tuanya berlapor kepada polisi dan lain sebagainya. Kita mendapatkan perlindungan dari kedua orang tua, dilindungi, dijaga, dan diberi pakaian, kendaraan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Masalah hak dan kewajiban di lingkungan sekolah dan rumah. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, kita lanjut. Kasih sampai di sini ya. Oke, lanjut. Pengertian hak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tolong dibaca. KBB. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi
Pengertian hak itu adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya sesuatu yang benar milik kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena sudah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya. Jadi hak itu adalah sesuatu kekuasaan. Arti dari maksud hak adalah sebagai kekuasaan. Kalau kita mempunyai hak kekuasaan, misalnya siswa, ini adalah semuanya generasi penerus bangsa. Mungkin di suatu saat mempunyai hak menjadi seorang pemimpin. Misalnya jadi kepala desa, kepala camat, kepala sekolah. Di situ siswa mempunyai hak kekuasaan pemerintah dari suatu instansi. Maka di sini siswa berhak kuasa memutuskan yang ingin siswa meminta terhadap bawahannya atau staf-staf. Jadi di sini nanti pasti ada jadi generasi penerus mempunyai hak kekuasaan seperti bisa jadi kepala kampung dan lain sebagainya. Lalu yang dimaksud dengan kewenangan berarti itu adalah kita berwenang menjatuhkan apapun yang kita perintahkan kepada bawahan kita. Lalu di situ ada lagi menurut undang-undang, berarti menurut undang-undang dasar. Apa yang undang-undang? Apa yang undang-undang? Undang-undang apa? Undang-undang apa undang-undang? Sumber dari segala sumber hukum. Undang-undang adalah aturan yang mengatur masalah hukum, sumber dari segala sumber hukum yang tertinggi, berada di konstitusi dan undang-undang dasar. Apa itu hukum? Apa hukum? Hukuman. Lagi sanksi. Lagi denda. Lagi ada yang lain? Semua yang jawab betul, tapi kurang apa? Hukum adalah suatu aturan yang mengikat yang harus kita taati. Jika kita langgar, barulah kita mendapatkan sanksi, hukuman, denda. Begitu juga kalau undang-undangnya dari pasal berapa siswa akan mendapatkan sanksi. Pengertian kewajiban tadi sudah dibahas berkali-kali. Apa kewajiban yang diterapkan cewek? Apa kewajiban? Kewajiban dari awal materi kita ada juga ibu sudah membahas tentang kewajiban. Kewajiban selain kelas Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban adalah sesuatu
sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Di materi menyatakan bagi siswa tidak melihat, tidak belajar, tidak mengamati, di depan tidak ada, tidak nampak. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan sebagai penyebab hak yang diperoleh seseorang. Yang dikatakan juga benar atau betul maka tadi kan ibu mengatakan di sekolah punya kewajiban ini. Lalu ibu tanya kembali kewajiban apa? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Harus ada penyimbang antara hak dan kewajiban. Kalau kita sudah menjalankan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, maka hak kita bisa diperoleh dengan baik. Kalau siswa sudah belajar dengan tekun dan giat mentaati aturan, maka haknya akan diberikan oleh guru dengan baik. Gimana yang akan siswa dapatkan haknya? Nanti dibentuk di nilai rapor siswa, nilai siswa yang siswa perjuangkan. Kita lanjut. Ciri-ciri hak dan kewajiban. Sini ada fungsi. Berikut beberapa perbedaan antara hak dan kewajiban dari segi aspek. Pertama yaitu aspek fungsi. Sedangkan muka buku LKS-nya di halaman berapa masalah aspek fungsi kita tolong menjawab tentang aspek fungsi. Apa itu aspek fungsi? Terus yang cowok mana cowok yang cowok sekarang yang cewek. Cewek gunakan masalah aspek fungsi. Silakan. Halaman berapa? 25. Tolong dibaca aspek fungsi. Hak fungsi untuk didapatkan oleh masing-masing individu dengan kewajiban memiliki fungsi sebagai tanggung jawab atau keharusan mendukung fungsi masing-masing individu. Fungsinya berarti itu hak berfungsi untuk didapatkan oleh masing-masing individu. Berarti artinya kalau fungsinya hal itu kita dapatkan, semua individu berhak mendapatkan haknya. Lalu kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab atau kewajiban. Oke, lalu kita lanjut ke aspek yang dituju. Aspek yang dituju itu mengenai ciri-ciri hak dan kewajiban melalui aspek dan fungsi. Lanjut berikutnya, pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara secara seimbang. Tadi sudah dijelaskan mengenai hak dan kewajiban secara seimbang baik di lingkungan sekolah, di rumah, di masyarakat, dan di negara. Kita bahas di negara belum disampaikan. Hak dan kewajiban di lingkungan negara adalah kita sebagai warga negara apa? Indonesia. Pasti mempunyai kewajiban. Terutama sekali kita sebagai warga negara berkewajiban apa?
Kalau tidak bayar pajak, menjalankan kewajiban atau tidak? Maka sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus bayar pajak tepat waktu. Kita lanjut. LKPD adalah lembah kerja peserta didik. Oke, siswa silakan bagi kelompok, dibagi ulang kelompok. Sesuai dengan kelompok kita. Boleh 5, boleh 6, boleh 6 kelompok. Maka ibu akan memberikan LKPD, yaitu lembah kerja peserta didik. Silakan siswa isi sesuai dengan permintaan yang ada di sini. Mengenai hak kewajiban kalau di sekolah, haknya apa, kewajibannya apa ya? Satu kelompok satu. Ada yang ingin ditanyakan yang tidak mengerti masih mengenai menjawab pertanyaan? Tiga. Satuan pendidikan David Forte. Nah. Kelompok satu mana? 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bagi 5 kelompok. Tidak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5. Sedangkan 2 kelompok. Sama kelompoknya hari dan tanggal. Ada yang udah?
identitas. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di LKPD kita atau di kelompok kita yaitu peserta didik mampu memahami pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Di belakang, coba dibuka di halaman belakang ada yaitu hak dan kewajiban. Di situ ibu minta siswa sebutkan kewajiban siswa di lingkungan sekolah. Lalu hak siswa yang siswa dapatkan di lingkungan sekolah. Saudara ada di lingkungan masyarakat, nggak usah ada di lingkungan rumah atau di negara. Itu hanya minta di sekolah. Lupa lah. Ada pertanyaan lagi? Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2, kelompok 3. Materi. Bahasa materi yang disampaikan mengenai hak dan kewajiban. Kalau udah gue boleh waktu 10 menit. Kalau 5 menit kan mudah hanya kewajiban di lingkungan sekolah dan haknya di sekolah. Maka setelah menjalankan kewajiban, maka mendapatkan hak. Kewajiban di sekolah apa-apa, hak di sekolah apa-apa yang kita dapatkan. Dan silakan sebelum kita presentasi kita speaking dulu supaya relax, supaya santai, jangan terlalu tegang dan terlalu capek atau tidak mengantuk. Tadi Ibu Andika masih banyak yang matanya sudah dimaklum. Oke? Ya Bapak Ibu matanya ke Ibu. Siap? 1, 2, 3. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lanjutkan. Kalau kau senang hati bilang oleh. Ulang sekali lagi belum kompak. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati mari kita lanjutkan. Kalau kau senang hati bilang oleh. Oke, kita lanjut presentasi. Yang sudah kompak Bapak sudah yang sudah lagi dua. 1, 2, 3 ayo udah. Kalau udah silakan dipresentasikan ke depan.
pakai garis-garis langsung enggak? Saya bisa. Oke, yang udah silakan maju. Tangan dulu untuk kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Hak berarti sesuatu yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Contoh hasil sekolah. 1. Melaksanakan tata tertib sekolah. 2. Mengikuti upacara bendera. 3. Tidak berperilaku dengan benar terhadap warga sekolah. Contoh hak di sekolah: berhak mengikuti pembelajaran. 2. Menggunakan fasilitas sekolah. 3. Meminjam buku di perpustakaan. Sekian dari presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Presentasi kelompok keluarga sudah selesai. Mungkin ada yang bertanya atau ingin menambahkan, dipersilakan pada kelompok yang lain. Sebutkan nama, pasangan, dan kelompok dari kelompok keluarga. Sampaikan, ingin ditanyakan. Yang ditanyakan. Priyanto, jika ingin ditanyakan. Priyanti. Saya dari kelompok keluarga. Apa aja contoh hak? Saya dari kelompok 1 bernama Noviati ingin bertanya, apa saja contoh hak di lingkungan sekolah? Oke, apa saja contoh hak di lingkungan sekolah? Tolong dijelaskan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Noviati. Contoh hak di sekolah: berhak mengikuti pembelajaran, menggunakan fasilitas sekolah, meminjam buku di perpustakaan. Jelas. Maka sudah jelas. Ada lagi yang lain? Apa ingin menambahkan? Sekian presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut kelompok yang sudah silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Hak berarti sesuatu yang benar untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dan sebagainya. Contoh di sekolah: 1. Berhak mengikuti pelajaran. 2. Agar mendapatkan suasana tenang. 3. Mendapatkan bantuan beasiswa. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dengan kesempatan beliau. Contoh di sekolah: 1. Membantu ibu. 2. Mengikuti aturan sekolah. 3. Mengikuti upacara bendera. 4. Datang ke orang tua. Dari presentasi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Silakan pada kelompok 2. Saya dari kelompok 2, nama saya Sri Wahyudi dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 5, apa itu kewajiban? Apa itu kewajiban? Jawab. Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ada yang ingin menambahkan masalah kewajiban? Kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Jelas? Yakin? Yakin? Ya, ada silakan tutup. Yang dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi yang muda? Kelompok apa yang belum? Belum selesai yang lain, silakan saja dulu. Ada waktu 5 menit. Yang lain belum selesai, silakan selesaikan. Yang sudah selesai, silakan simpulkan. Yang sudah maju, kalau sudah dipresentasikan, yang belum tolong diselesaikan. Yanti udah tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
satu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak berarti sesuatu yang besar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu, karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai penyeimbangan hak yang dimiliki oleh seseorang. Contoh hak di sekolah: 1. Berhak mengikuti pelajaran. 2. Mengikuti fasilitas menggunakan fasilitas sekolah. 3. Meninjau buku di perpustakaan. Contoh kewajiban di sekolah: 1. Melaksanakan tata tertib sekolah. 2. Mengikuti upacara bendera. 3. Menghormati guru, tenaga pendidikan, dan semua warga sekolah. Sekian inilah hasil presentasi kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanyakan? Silakan ke kelompok yang lain. Ada yang bertanyakan? Jika tidak ada, kami akan menutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bilang satu kelompok lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok anak ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hak adalah segala sesuatu yang diperoleh atau didapatkan baik dalam bentuk kewenangan maupun kekuasaan. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Contoh hak di sekolah: 1. Berhak mengikuti peraturan. 2. Mendapatkan suasana belajar dengan tenang. 3. Mendapatkan bantuan beasiswa bagi yang membutuhkan. Contoh kewajiban di sekolah: 1. Menghormati guru. 2. Melaksanakan tata tertib sekolah. 3. Mengikuti upacara bendera. Sekian dari presentasi kami. Adakah yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Kalau nggak jelas silakan ditanyakan. Kalau ingin memberi masukan atau apa silakan kita masukan. Adakah? Tidak ada, selanjut ke kelompok berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi presentasi kita itu akan selesai. Kita berikan tangan dulu yang telah maju. Maka di sini
kenyataan. Maka tadi haknya, kewajibannya udah tahu kan kewajiban siswa apa? Pertama, masuk harus tepat waktu. Harus mengikuti upacara bendera. Dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Pertama sekali biasa ada yang masih ketinggalan atributnya. Janganlah diulangi lagi. Ya, misalnya lagi belajarnya harus dengan sungguh-sungguh atau dengan giat, dengan fokus. Apabila guru sudah ada di dalam kelas, harusnya siswa tidak lagi ada yang berbicara, harus dengan penuh sama mendengarkan guru atau menghormati guru yang sudah ada di dalam kelas. Oke. Selanjutnya, ini kita tepuk tangan sekali lagi. Kita sudah selesai, kita dari awal dan sampai sini. Ibu menjelaskan dari tujuan kita, yaitu topiknya tadi masalah hak dan kewajiban. Maka kita ambil kesimpulan dari materi kita. Kita simpulkan. Kesimpulannya adalah intinya siswa adalah seorang siswa. Kewajibannya adalah jalankan seperti seorang siswa. Kewajiban di sekolah jalankan di sekolah. Kewajiban di rumah jalankan di rumah. Kewajiban di sekolah sudah tahu kan 1 sampai 5. Yang pertama tadi dari dijelaskan masuk tepat waktu. Yang kedua menghormati guru. Yang ketiga belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau di rumah kita punya kedua orang tua yang sayang dan cinta kepada siswa. Maka di sini kita sebagai anak harus patuh dan taat dengan perintah kedua orang tua. Oke, kesimpulannya, maka refleksi kita hari ini, Ibu minta siswa mengeluarkan bukunya, yaitu bisa buku latihan siswa. Silakan dikeluarkan buku latihan siswa. Buku PKM. Refleksi. Oke, siap kita refleksi. Minta siswa menuliskan. Sedangkan menuliskan diberi nama, tanggal, hari, materinya apa. Lalu ibu minta siswa menuliskan apa yang siswa pahami. Apa yang siswa pahami. Apa yang siswa pahami. Oke, ya. Dari kami catat supaya bisa menuliskan apa yang siswa pahami tentang pelajaran hari ini. Apa yang siswa pahami tentang pelajaran hari ini. Sudah, silakan dituliskan. Sudah selesai, diberi waktu 5 menit berganti ibu. Maka di situ nanti ibu dapat melihat mana yang paham dan mana yang tidak mengerti.
Silakan siswa. Baca. Ya, kalau udah silakan kembali ke tempat duduknya, kembalikan lagi posisinya seperti biasa. Oke, kalau sudah. Jadi kita pembelajaran kita untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk minggu depan materi kita membahas mengenai pedoman negara. Apa itu pedoman? Apa itu pedoman? Pedoman? Pedoman adalah sebuah undang-undang. Pedoman berarti adalah suatu undang-undang, tujuan, perhatian dan tujuan. Oke, sebelum kita akhiri, ada yang bertanya? Oke, cukupkan sampai di. Ada yang bertanya? Oke, Bu Lian. Jawaban tadi apakah ada yang belum mengerti? Wiyanti, apa yang siswa pahami tentang pelajaran hari ini? Wiyanti dapat disimpulkan bahwa siswa adalah siswa. Bahkan siswa adalah kualitas siswa dan siswa adalah hak mengikuti pelajaran dan menggunakan kualitas sekolah. Oke, untuk mendekati kata lebih, kita lanjut. Tapi sebaiknya Novianti dipelajari lagi